Orang paling beruntung bukan yang dapat banyak, tapi yang butuh sedikit. Orang sering bilang beruntung itu sekadar nasib. Lahir kaya, dapat kesempatan emas, atau kebetulan ketemu orang yang tepat. Tapi para filsuf nggak sesederhana itu memaknai keberuntungan. Buat mereka, beruntung bukan cuma hasil lemparan dadu semesta, tapi kondisi batin dan cara hidup yang bikin seseorang lebih siap menangkap peluang. Jadi kalau mau jujur, ada pola yang bikin orang tertentu beruntung berulang kali. Di sini kita bahas 8 tipe orang yang dianggap beruntung oleh para pemikir klasik maupun modern beserta dampaknya. Bukan karena takdir, tapi karena cara mereka melihat dan menghadapi hidup. 1. Orang yang nyaman dengan ketidakpastian. Para filsuf eksistensialis percaya hidup itu absurd, penuh hal tak terduga yang nggak bisa kita kontrol. Orang yang beruntung bukan yang selalu dapat jawaban pasti, tapi yang nggak lumpuh saat nggak ada kepastian. Kenapa ini dianggap keberuntungan? Karena dia bisa terus bergerak terarah walau jalannya berkabut. Saat orang lain nunggu jaminan, dia sudah mulai jalan, menyesuaikan rencana sambil beradaptasi. Dalam dunia yang berubah cepat, kemampuan ini seperti kompas batin yang bikin dia lebih siap menghadapi hal-hal di luar prediksi. Dampaknya, masalah kecil kayak tugas mendadak atau rencana liburan batal nggak bikin dia meledak. Masalah besar seperti pindah kerja, gagal bisnis, atau kehilangan orang tercinta juga nggak langsung menghancurkan dia. Bukan karena dia kebal rasa sakit, tapi dia sudah terlatih mengelola ketidakpastian tanpa panik, sehingga dia bisa mikir jernih bahkan di situasi sulit. Cara melatihnya, biasakan bikin keputusan kecil tanpa semua data lengkap. Latih dirimu merasa oke walau hasilnya belum pasti, supaya refleksmu lebih santai saat menghadapi hal besar yang nggak bisa ditebak. 2. Orang yang tahu cukup. Para filsuf Stoik bilang orang paling beruntung adalah yang bisa berkata, "Aku sudah cukup." Bukan berarti dia malas atau anti ambisi, tapi dia nggak dikendalikan lapar tanpa ujung. Kenapa ini dianggap keberuntungan? Karena orang yang tahu cukup nggak gampang dijebak rayuan status atau iri pada orang lain. Dia bisa bahagia dengan apa yang dia punya sambil tetap berkembang tanpa tekanan pura-pura. Dalam dunia yang senang pamer hasil, orang seperti ini sulit dipengaruhi. Dan itulah kekayaan sejati, bebas dari perbudakan keinginan yang nggak pernah selesai. Dampaknya, kamu jadi lebih tenang saat lihat orang lain sukses duluan. Kamu nggak gampang panik karena merasa tertinggal. Fokusmu lebih tajam ke langkahmu sendiri, bukan ke jalur orang lain. Dan dari situ, kualitas tidur, relasi, dan keputusan hidupmu ikut membaik. Karena kamu berhenti hidup untuk membuktikan, dan mulai hidup untuk mengalami. Cara melatihnya, coba setiap malam tulis 3 hal yang sudah cukup untukmu hari itu. Entah makanan yang kamu nikmati, percakapan yang bikin hangat, atau progres kecil yang kamu buat. Latihan ini ngajarin otakmu berhenti menuntut terus, dan mulai mengakui apa yang sudah layak disyukuri. 3. Orang yang bisa menertawakan diri sendiri. Para filsuf sinis dan stoik sama-sama menghargai kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Bukan berarti rendah diri, tapi sadar betapa konyolnya ego kalau dibiarkan liar. Orang seperti ini beruntung karena dia nggak gampang terpancing hinaan atau kritik. Dia lihat kelemahan diri bukan sebagai kutukan, tapi bahan humor yang menenangkan. Ini bikin dia lebih ringan dalam menghadapi konflik, lebih mudah minta maaf, dan lebih cepat move on dari kegagalan. Karena kalau kamu bisa menertawakan dirimu sendiri, orang lain kehilangan kuasa untuk mempermalukanmu. Dampaknya, hidup jadi lebih santai, tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kamu lebih gampang merasa bahagia karena nggak perlu pura-pura kuat. Dan relasi dengan orang lain juga lebih hangat. Orang nyaman dekat denganmu karena kamu nggak penuh defensif, tapi apa adanya. Cara melatihnya, setiap kali bikin kesalahan, coba ceritakan ke teman dengan nada ringan, bukan buat merendahkan diri, tapi untuk melepas beban. Dengan begitu kamu belajar melihat kegagalan sebagai cerita lucu, bukan aib yang harus disembunyikan. Cara melatihnya, minta umpan balik ke orang yang kamu percaya, lalu dengarkan tanpa potong atau debat. Tahan dorongan buat membela diri. Setelah itu, tulis poin yang berguna. Ini melatihmu memisahkan serangan personal dari masukan yang bisa dipakai. 4. Orang yang tahan mendengar hal tidak enak. Filsuf seperti Socrates dan Confucius menekankan pentingnya mendengar,
terutama hal yang nggak mau kita dengar. Orang yang beruntung bukan yang selalu dipuji, tapi yang tahan mendengar kritik tanpa langsung tersinggung. Kenapa ini penting? Karena dunia nggak kasih umpan balik lembut terus. Orang seperti ini bisa belajar dari saran pedas, bahkan hinaan, untuk menilai mana yang benar dan mana yang bisa diabaikan. Dia nggak defensif, jadi bisa tumbuh lebih cepat. Dan saat kebanyakan orang menolak masukan, dia justru dapat keuntungan belajar dari perspektif yang tak terpikir sebelumnya. Dampaknya, hidupnya nggak mudah buntu. Dia lebih fleksibel menghadapi masalah karena terbiasa menyaring banyak suara tanpa kebakaran emosi. Hubungannya dengan orang lain juga lebih kuat, karena orang nyaman bicara jujur padanya tanpa takut dipatahkan atau dimusuhi. 5. Orang yang tekun pada hal membosankan. Para filsuf seperti Aristoteles percaya kebajikan lahir dari kebiasaan, bukan inspirasi sesaat. Orang yang beruntung bukan yang selalu antusias, tapi yang tetap berjalan saat bosan. Karena banyak hal penting itu nggak glamor, latihan berulang, mencatat pengeluaran, atau mengoreksi kesalahan kecil. Orang seperti ini beruntung karena dia bisa menaklukkan musuh sejati produktivitas, kejenuhan. Sementara orang lain berhenti cari sensasi baru, dia bertahan menuntaskan yang sudah dimulai. Dan disitulah hasil pelan tapi pasti terkumpul, membangun fondasi yang orang lain anggap keberuntungan. Dampaknya, dia jarang panik saat hal besar datang, karena sudah biasa ngurus hal kecil dengan disiplin. Hidupnya lebih stabil, lebih siap menghadapi tantangan yang bikin orang lain kalang kabut. Dan karena hasil kerjanya konsisten, orang akhirnya menilai dia beruntung, padahal itu hasil sabar mengunyah hal-hal membosankan. Cara melatihnya, pilih satu aktivitas yang penting tapi membosankan, misal menabung rutin atau latihan fisik ringan, dan buat jadwal harian. Tantang dirimu selesaikan walau nggak mood. Ini melatih otakmu menghargai progres di atas sensasi. 6. Orang yang bisa menunda kesenangan. Filsuf seperti Epictetus dan para stoik lainnya bilang kebebasan sejati datang dari mengendalikan hasrat, bukan menuruti semua dorongan. Orang yang beruntung bukan yang langsung dapat semua yang dia mau, tapi yang bisa menunda kepuasan demi hasil lebih besar. Ini kelihatan sederhana tapi susah. Menolak scroll medsos saat kerja, nabung daripada belanja impulsif, belajar daripada nonton maraton drama. Orang seperti ini beruntung karena dia menyiapkan masa depan yang lebih luas pilihannya. Sementara orang lain sibuk memuaskan diri sekarang, dia sabar menanam untuk dipanen besok. Dampaknya, dia nggak gampang stres saat kondisi sulit karena sudah terbiasa mengatur prioritas. Keuangan lebih sehat, keterampilan lebih matang, dan kepercayaan diri tumbuh karena dia tahu dia bisa bilang tidak pada godaan sesaat. Hidupnya nggak reaktif, tapi lebih strategis dan terarah. Cara melatihnya, mulai kecil. Tunda ngemil 10 menit saat ngidam, simpan uang receh daripada beli hal impulsif. Ini mengajari otakmu kalau menahan diri sekarang membuka lebih banyak pilihan nanti. 7. Orang yang memilih teman dengan hati-hati. Para filsuf seperti Confucius sampai Aristoteles menekankan pentingnya lingkungan. Orang yang beruntung bukan yang punya banyak teman, tapi yang pandai memilih siapa yang dia izinkan dekat. Karena teman bukan cuma hiburan, mereka memengaruhi cara kita berpikir, nilai yang kita pegang, bahkan keputusan besar yang kita ambil. Orang seperti ini beruntung karena dia sengaja membangun lingkaran yang menantang, mendukung, dan jujur. Dia nggak terjebak drama atau kompetisi dangkal, tapi dikelilingi orang yang mendorong dia jadi lebih baik tanpa harus pura-pura. Dampaknya, dia jarang buang energi untuk konflik nggak penting atau pembuktian konyol. Ide dan rencananya lebih matang karena ada orang yang berani kasih kritik jujur. Dan saat dia jatuh, dia nggak sendirian, ada lingkaran yang benar-benar peduli untuk bantu dia bangkit. Cara melatihnya, evaluasi lingkaranmu. Siapa yang bikin kamu berkembang? Siapa yang menguras energimu? Bukan berarti langsung memutus, tapi mulai atur jarak dengan yang toksik dan luangkan lebih banyak waktu dengan yang mendukung. Sadari pengaruh mereka ke keputusanmu. 8. Orang yang terus belajar dari hidup. Filsuf sepanjang zaman sepakat, orang paling beruntung bukan yang selalu benar, tapi yang terus mau belajar. Bukan cuma dari buku, tapi dari pengalaman sehari-hari, kesalahan, obrolan dengan orang lain, bahkan kegagalan paling pahit. Orang seperti ini beruntung karena dia melihat hidup seperti guru yang gak pernah berhenti memberi pelajaran.
Dia nggak malu mengakui, aku belum tahu, justru penasaran untuk paham lebih dalam. Sementara orang lain sibuk menjaga gengsi atau mengulang pola lama, dia berkembang pelan tapi pasti. Dampaknya, dia lebih adaptif saat keadaan berubah, lebih bijak mengambil keputusan, dan lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Hidupnya nggak kaku tapi lentur, sehingga lebih siap menghadapi masalah dari yang remeh sampai yang benar-benar menguji. Cara melatihnya, biasakan tanyakan pada diri sendiri setiap malam, apa yang aku pelajari hari ini? Nggak harus hal besar, bisa pelajaran kecil dari kesalahan, insight dari ngobrol sama teman, atau cara lebih baik mengelola emosi. Dengan begitu, otakmu terlatih menangkap pelajaran dimanapun kamu berada. Jadi kalau dipikir-pikir, beruntung itu bukan semata soal nasib atau keberpihakan semesta, tapi hasil dari cara kita menghadapi hidup sehari-hari. Para filsuf nggak pernah bilang semua ini mudah, justru susah karena butuh latihan terus-menerus. Tapi 8 sikap ini bukan trik sulap. Ini seperti menyiapkan ladang yang lebih subur untuk benih apapun yang kamu tanam. Kamu nggak bisa kontrol hujan atau musim, tapi kamu bisa kontrol seberapa siap tanahmu menerima peluang. Jadi pertanyaannya sekarang, mau terus berharap keberuntungan datang tiba-tiba, atau mau melatih dirimu supaya siap menangkapnya kapan saja?